semuanya. Pada kali ini kita akan belajar untuk melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu fluida statis. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkannya dengan hukum-hukum fluida statis. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana tekanan hidrostatis dan bagaimana bejana berhubungan memiliki tekanan yang sama. Nah, yang pertama, hukum fluida statis yang pertama, hukum Pascal. Apa yang dikatakan dengan hukum Pascal? Nah, hukum Pascal ini adalah suatu tekanan diberikan terhadap suatu bejana berhubungan tertutup, sehingga jika salah satu tekanan di sisinya diberikan, maka tekanan ini akan diteruskan menuju tekanan penampang kedua, sehingga tekanan yang berada di sini akan selalu sama. Nah, seandainya jika penampang satu diberi gaya, nah gaya ini akan diteruskan ke F2 atau penampang 2. Nah, secara matematis kita bisa rumuskan P1 sama dengan P2, atau tekanan yang diberikan pada penampang 1 sama dengan tekanan diberikan pada penampang 2. Oleh sebab itu, karena tekanan rumusnya adalah perbandingan gaya terhadap luasan penampangnya, maka rumusnya adalah F1 banding A1 karena terdapat dua penampang, F2 banding A2, sehingga rumus dari tekanan yang sama ini adalah F1 A1 sama dengan F2 per A2, sehingga inilah yang dikatakan dengan hukum Pascal. Oke, contohnya biar lebih paham. Nah, ini contohnya. Misalkan sebuah bejana berhubungan tertutup, ingat ini adalah bejana yang tertutup, memiliki penampang A1 dan A2 yang besarnya A1 5 cm, A2 20 cm. Nah, penampang ini kebetulan berbentuk lingkaran. Jadi ketika penampang 1 diberi gaya atau diberi beban sebesar 250 Newton, maka yang ditanya adalah berapakah gaya atau F2 yang bekerja pada penampang besar atau penampang yang kedua? Nah, itu dia. Berapakah gaya yang bisa kita baca? Nah, sekarang kita yang pertama. Karena tekanan di sini atau gaya di sini yang diberikan, maka akan dilanjutkan ke penampang kedua, sehingga tekanan yang berada di A1 sama dengan di A2. Oleh sebab itu kita ambil saja. Nah, di sini dia P1 sama dengan P2, sehingga bisa kita matematiskan F1 per A1, F2 per A2. Nah, karena A1 dan A2 ini berbentuk lingkaran, maka kita harus mencari luasannya terlebih dahulu. Luas lingkaran rumusnya PR kuadrat. Nah, sehingga kita substitusikan di sini A1 PR1 kuadrat untuk luas penampang 1, untuk luas penampang 2 PR2 per pangkat 2. Nah, kemudian ketika P di sini dan P di sini sama, nah maka P di sini bisa kita coret. Nah, sehingga tinggallah R1 kuadrat sama dengan per R2 kuadrat. Nah, itu dia. Sehingga langsung saja kita substitusikan gaya yang diberikan adalah 250 Newton. Nah, dengan luas penampang 5 kuadrat, di sini kita langsung substitusikan saja, kemudian F2 per 20, sehingga kita kali silang saja. Nah, sehingga kita peroleh F2 4000 Newton. Nah, selanjutnya hukum fluida statis yang kedua, ada yang namanya hukum Archimedes. Apa dikatakan yang hukum Archimedes? Nah, hukum Archimedes di sini bahwa benda yang berada dalam air atau terapung dalam air, maka benda tersebut mengalami gaya angkat. Nah, gaya angkat ini dikatakan dengan apa? Karena kita belajar fluida statis, maka gaya di sini disebut dengan gaya apung. Nah, ini dia gaya apung. Nah, rumus gaya apung di sini besarnya adalah dipengaruhi juga oleh rho dari fluida atau massa jenis dari fluida, kemudian volume dari fluida, kemudian gaya gravitasi atau percepatan gravitasi, sehingga bisa kita rumuskan gaya apung besarnya rho fluida dikali dengan volume fluida, kemudian dikali dengan percepatan gravitasi. Dan sebab itu hukum Archimedes ini di sini juga dikatakan sebagai gaya apung. Nah, ini dia, sehingga benda yang berada dalam air atau dalam fluida tertentu akan mengalami gaya angkat ke atas atau gaya apung. Nah, hukum Archimedes ini dia memberikan 3 keadaan. Yang pertama, kondisi terapung. Kondisi terapung di sini akan terjadi jika
ruh benda lebih kecil dari ruh fluida. Kemudian, ruh benda di sini kita akan bisa membacanya sebesar perbandingan volume benda dalam air atau dalam fluida dibandingkan dengan volume total benda tersebut dikali dengan ruh fluida. Nah, dia akan terapung akibat adanya gaya apung yang lebih besar daripada gaya berat dari benda tersebut. Sehingga ketika di sini gaya apung lebih besar daripada W atau berat benda. Kemudian kondisi yang kedua yaitu melayang. Kenapa bisa benda tersebut bisa melayang? Nah, ketika terjadi ruh benda sama dengan fluida. Nah, jadi ruh benda ini sama dengan ruh fluida atau gaya angkatnya sama dengan gaya berat benda yang berada dalam air. Sehingga di sini ini gaya berat benda, di sini ada gaya angkat dari fluida atau gaya apung. Nah, itu dia. Sehingga FA sama dengan WB. Kemudian yang ketiga ada pada kondisi tenggelam. Nah, kondisi tenggelam ini terjadi ketika ruh benda lebih besar daripada ruh fluida. Nah, ini dia. Sehingga benda tersebut berada dalam atau berada pada dasar dari bejananya. Nah, ini juga dipengaruhi oleh FA lebih kecil daripada WB. Sehingga ketika gaya apungnya kecil dan gaya beratnya lebih besar, maka benda tersebut akan tenggelam. Sehingga jika benda tersebut dalam air kita timbang, maka beratnya akan sebesar W benda dalam fluida, W benda atau W benda di sini, berat benda mula-mula dikurang dengan besar gaya apung. Nah, itu dia. Sehingga besarnya berat benda tersebut dalam air, maka akan bisa kita rumuskan WBF sama dengan WB dikurang FA. Nah, ini dia. Sehingga inilah hukum fluida statis, ada hukum Pascal dan hukum Archimedes. Nah, baik, untuk contoh dari Archimedes, kita lihat contoh berikut. Jika diketahui sebuah balok dari aluminium memiliki volume 3 meter kubik dan balok tersebut, aluminium tersebut dicelupkan dalam sebuah air. Nah, yang mana air memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik dan rho dari aluminium tersebut adalah 2700 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasi 9,8, maka tentukanlah berapakah besar berat benda tersebut ketika berada dalam air. Nah, untuk menentukan berapa besarnya, kita tadi sudah merumuskan WBF atau berat benda ketika berada dalam air, WB berat benda dikurang dengan besarnya gaya apung. Nah, berat benda di sini memiliki rumus massa kali gravitasi. Sehingga kita untuk mencari M, kita butuh rho sama dengan M per V. Karena dari sini kita bisa mencari massa jenis benda. Sehingga dengan kali silang kita bisa memperoleh V benda dikali dengan rho benda. Nah, ini dia, tinggal kita substitusikan. Nah, gaya apung itu memiliki rumus rho F atau ruh fluida tersebut dikali dengan volume fluida. Kemudian, di sini volume benda dikali dengan percepatan gravitasi. Sehingga bisa kita rumuskan PB kali VB kali G dikurang rho F dikali VB dikali G. Sehingga karena pengalinya VB dan G, di sini juga VB dan G, maka bisa kita sukukan atau bisa kita gabungkan PB dikurang rho B dikurang rho F sama dengan VB dikali G. Maksudnya di sini adalah rho benda dikurang dengan rho fluida dikali dengan volume benda kali dengan percepatan gravitasi. Sehingga karena benda kita adalah aluminium, fluida kita adalah air, maka kita tinggal ubah saja namanya. Rho aluminium, rho air dikali volume aluminium dikali dengan gravitasi. Sehingga di sini 2700 kurang 1000 dikali 3 dikali 9,8, maka kita akan memperoleh besarnya berat benda tersebut ketika berada dalam air adalah 49.980 Newton. Nah, ini dia. Oke, inilah contoh dari beberapa materi kita pada pagi hari ini. Bapak harap Anda semua bisa memahami. Kita akan lanjutkan materi kita pada minggu berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di grup. Bapak Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.